Salam sehat, dan hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang mudah-mudahan dapat membawa kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian, di mana materi ini adalah tentang ringkasan suatu panduan yang mungkin boleh Bapak Ibu sekalian pakai, dan saya nanti akan berikan soft copy untuk panduan yang bisa dipakai, dan sebenarnya panduan ini tidak mutlak harus seperti itu, tetapi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Panduan yang ingin saya bagikan pada hari ini adalah panduan 8 minggu menuju kebugaran. Yaitu bagaimana kita mengenal kepada pola hidup sehat yang kita sudah pelajari mungkin dari berbagai macam sumber dan banyak materi yang berbagai macam yang diharapkan bisa menambah pengetahuan kita dan membuat kita lebih firm lagi, yakin lagi untuk melanjutkan pola hidup sehat ini. Bapak Ibu sekalian, panduan ini durasinya sekitar 8 minggu. Jadi 8 minggu, lalu ada 10 pertemuan yang sebenarnya membutuhkan health coach, ya, yang bisa. Health coach itu ya semacam orang-orang yang paham tentang kesehatan, mungkin dokter pribadi juga boleh, yang boleh berdiskusi dengan kita, atau mungkin teman-teman kita yang bisa menguatkan kita. Ini diawali dengan bagaimana kita ingin membuat suatu keputusan yang sehat, ya, keputusan untuk hidup sehat, yaitu bagaimana kita membentuk suatu kelompok, ya, suatu kelompok teman-teman dalam komunitas tersebut yang mendukung kita, kemudian kita dapat melakukan itu di tempat yang nyaman di mana kita berada, dan kita bisa merekam jejak kita. Ini yang paling penting sebenarnya, merecord semua perkembangan dari pola hidup sehat yang kita sudah jalankan. Seringkali sebenarnya kita sudah melakukan banyak lompatan-lompatan yang baik, yang sangat besar dalam kehidupan kesehatan kita, tetapi karena tidak pernah terekam, kita kadang-kadang tidak tahu bahwa saya ini sudah sejauh apa mengikuti apa yang sudah saya pelajari. Akibatnya kita seringkali merasa dilemahkan. Betul nggak ini ya, saya sudah melakukan ini, tetapi kok kayaknya tidak ada perubahan dan sebagainya. Oleh karena itu kita mengkombinasikan self-assessment, penilaian terhadap diri sendiri melalui buku panduan ini, kemudian terkoneksi dengan teman-teman kita lain, oleh karena kita membutuhkan mereka menguatkan kita dan sharing pengalaman ini, dan yang terakhir adalah secara empiris kita membutuhkan dari sisi medis untuk memberikan pemahaman kepada kita lebih jelas lagi, dan juga hasil-hasil laboratoris pendukung kita. Nah, panduan ini membantu kita untuk dapat memilih tujuan kebugaran kita, ya, dari minggu ke minggu. Jadi kita dapat memilih sesuai dengan kesanggupan kita, lalu kita dituntun untuk progres, dan yang ketiga kita dituntun untuk konsisten. Oleh karena apa yang kita sudah lakukan di minggu pertama itu akan dilanjutkan di minggu kedua, di minggu ketiga, keempat, kelima, dan perbaikan pola hidup sehat kita itu meningkat secara perlahan, dan kita dapat merekam secara jelas apa yang sudah terjadi selama minggu-minggu yang sebelumnya. Jadi ini adalah contoh, ya, ini contoh yang mungkin akan kita lakukan di sepanjang minggu. Contohnya ketika kita punya kebiasaan merokok, ya, saya mau berhenti merokok. Secara jelas kita buat, minggu ini saya mau berhenti merokok berapa batang, oke. Kemudian atau masih minum kopi teh, saya akan berhenti minum kopi berapa, saya akan kurangi berapa persen, atau saya sarapan setiap pagi, itu juga bisa, ya. Atau saya mengurangi berat badan berapa
kilogram per minggu, ya mungkin 1 kilogram seminggu atau setengah kilogram seminggu, itu bisa. Dan kita catatkan, lalu nanti kita record, serta nanti akan membuat dalam bentuk skala. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita saat melakukan program ini, kita perlu melakukan self-assessment. Jadi kita melakukan penilaian terhadap diri, berapa nilai awal yang kita punya, ya angka-angka yang secara medis ini menjadi indikator kesehatan kita, lalu kita terapkan tujuannya, tujuan kita itu berapa, mungkin ya seideal mungkin, tetapi kita tentunya punya panduan nilai normalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, diharapkan pada 8 minggu setelah aktivitas program ini, kita bisa menilai pencapaian kita itu sudah sesuai dengan tujuan kita kah, atau masih berada pada nilai awal, atau justru berada di nilai awal. Nah, setelah 8 minggu ini bukan berarti itu adalah segalanya, bukan berarti berhenti, justru itu adalah mengawali. Karena prinsipnya adalah bahwa 8 minggu ini kita sedang membiasakan pola hidup sehat tadi. Baik, kemudian kita juga akan melakukan self-assessment juga, skala, di awal minggu, ya di awal minggu pada pertemuan pertama kita akan mulai melihat scoring kita, ya antara 0 sampai 100. Nggak ada masalah kita scoringnya berapapun. Apakah itu 0 sampai 20, apakah 20 sampai 40, atau sampai 60, nggak ada masalah. Yang penting kita tujuannya itu adalah progres, dan kita akan merekam semua kegiatan-kegiatan kita akan merekam semua pencapaian-pencapaian kita selama seminggu itu dari hari ke hari, lalu kita akan lihat pada akhir minggu ke-8, pada pertemuan yang ke-10, sudah sejauh apa perkembangannya. Dan kita akan dilengkapi dengan tabel body mass index, ini contohnya ya, untuk memastikan secara empiris kita itu berada di posisi mana, ya berat badan kita ini apakah sudah ideal atau tidak. Dan kita boleh sebenarnya menambahkan lagi target-target kita, ya seperti tadi itu di awal, hasil-hasil laboratorium yang perlu kita capai, ya. Baik, ini adalah ringkasan materi, yaitu minggu pertama bagaimana mengembangkan pola hidup yang sehat. Jadi pada minggu pertama kita secara sederhana akan diberikan penjelasan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk kita lakukan. Misalnya ini ya, berhenti merokok, kemudian secara reguler beraktivitas fisik, ya, olahraga ataupun selama dalam pekerjaan. Jadi apa saja, mungkin menghindari naik tangga, menghindari lift dan sebagainya, atau kemudian mempertahankan berat badan yang ideal, kemudian istirahat yang cukup pada malam hari, kemudian menghindari alkohol, kemudian tetap berbahagia dan mendapat support dari sosial. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada minggu yang pertama. Nah, setelah kita pelajari itu, dalam diary ini kita akan mencatatkan hal baru yang kita dapatkan, dan yang poin-poin penting yang akan kita lakukan dan ikuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita menetapkan hal-hal apa yang akan kita lakukan sepanjang 1 minggu itu. Tidur 7-8 jam, ini sebagainya. Nanti kita akan lihat, waduh ini kok susah banget, 5, ya udah 3 saja kita buat. Atau 2, atau 4. Ya, terserah, sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan pemahaman dan diskusi yang kita lakukan dalam kelompok tersebut. Nah, kita boleh mendiskusikan ini dengan kita punya health coach, orang-orang yang mungkin punya pemahaman tentang kesehatan, sehingga dia bisa memberikan masukan kepada kita, apa saja sih yang menjadi kendala dengan keadaan fisik saya saat ini, dengan hasil laboratorium seperti ini, dengan penyakit degeneratif yang seperti ini, penyakit kronis yang sudah ada, kita bisa mendapat
penjelasan dari mereka. Lalu kita cocokkan dengan target yang akan kita lakukan sepanjang minggu itu. Oke. Nah, tentu saja sepanjang minggu itu kita akan mulai merekam semua catatan kita. Apakah pada hari Minggu sampai hari Sabtu, pada minggu pertama itu kita tidur 7-8 jam enggak? Minum air tiap 2 jam 1 gelas enggak? Maksudnya jam 7, jam 9, jam 11, jam 13, jam 15 ya. Sampai 8 gelas ya, ini khusus untuk orang dewasa, tentunya disesuaikan dengan ukuran badan. Kemudian apakah kita beraktivitas fisik selama 15 sampai 30 menit sehari? Kita coba ukur, kita catatkan berapa menit sih kita sehari. Untuk setiap aktivitas yang kita lakukan, keberhasilan yang kita lakukan poin, ya scoring, kemudian dari Minggu sampai Sabtu kita scoring, kemudian kita jumlahkan, kita total, nanti kita lihat pencapaian kita pada minggu pertama berapa, kemudian berapa kilometer kita berjalan sepanjang minggu ini. Mungkin 1 kilometer saja setengah, berapapun nggak masalah kita catat. Ya, berapapun itu tidak masalah kita catat saja untuk menjadi bahan pertimbangan kita, untuk acuan kita untuk meningkat lagi. Kenapa? Karena 4 hal ini akan kita tetap lakukan di minggu selanjutnya, ditambah dengan pola kehidupan pola kesehatan yang baru yang akan kita tambahkan minggu itu. Oke. Selanjutnya minggu kedua kita akan secara spesifik belajar tentang menjadi aktif secara fisik, ya ini tentang olahraga. Jadi bahwa pada minggu kedua kita akan diajari bahwa olahraga yang baik itu, yang sehat itu, yang aerobkah atau non aerobkah, bagaimana mengkombinasikannya, kemudian kapan olahraga yang terbaik, intensitasnya seperti apa, progresifnya harusnya seperti apa, dan hal-hal apa yang perlu kita pahami untuk kondisi kesehatan kita, ya sesuai dengan medis. Kemudian bagaimana kekuatan kita, bagaimana menguatkan tubuh kita, ya. Nah, kembali lagi setiap minggu kita harus menetapkan target. Apa ya target kita tadi? Pertemuan pertama, ini pertemuan kedua, lalu ini minggu ketiga ya, minggu kedua, pertemuan ketiganya. Nah, di minggu kedua ini kita diminta target untuk berjalan setiap hari. Belajar olahraga yang baru supaya tidak bosan. Karena di minggu ketiga, keempat, kelima nantinya kita harus olahraga juga, tetap berolahraga. Oleh karena itu kita diminta coba supaya nggak bosan. Kenapa? Selama 8 minggu ini diharapkan ini akan menjadi kebiasaan baru kita. Ya, seperti disampaikan tadi, mungkin kalau kita kerja kantor naik elevator, coba kita hindari elevator. Kita naik tangga ya, kalau mungkin 10 tingkat, ya jangan, mungkin 2-3 tingkat. Atau kalau biasanya bawa ambil air minum harus suruh orang, ya ini kita coba. Prinsipnya kita mencoba untuk beraktivitas sebanyak mungkin. Lalu kita kenali aktivitas fisik mana yang cocok dengan tubuh kita. Kemudian lakukan pemanasan dan pendinginan setiap sesi gerak badan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa 4 hal kita lakukan sebelumnya pada minggu pertama. Nah, minggu kedua kita lakukan peregangan dan penguatan. Apakah kita lakukan itu atau tidak? Nah, kita buat scoringnya, ya. Jadi sebelumnya kita mungkin olahraga hanya ya biasa-biasa saja. Ini kita mulai lakukan secara teratur guna kesehatan kita. Kemudian kita akan scoringkan di akhir minggu berapa pencapaian kita. Lalu kita bandingin lagi minggu pertama dan minggu kedua. Untuk 4 aktivitas yang pertama itu sudah kita lakukan atau tidak? Kemudian kita lakukan di lembar kerja perencanaan kebugaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, lembar kerja perencanaan kebugaran ini adalah target kita untuk aktivitas fisik ya yang seringkali kita acuh ini ya terhadap hal ini. Nah, oleh sebab itu di dalam lembar kerja ini kita akan detail menetapkan seberapa intens olahraga yang kita lakukan, jenis olahraga yang kita lakukan apa saja yang mungkin ya. Mungkin kayak main ski nggak boleh, sepatu salju ya nggak boleh, ya bola pantai yang nggak mungkin terus-terusan.
Tetapi mungkin aerobik dengan DVD di rumah boleh, aerobik dengan musik boleh, bersepeda boleh, sepeda statis boleh. Bersampan ya mungkin kayak saya nggak boleh. Tetapi apa yang boleh itu kita checklist, lalu kita tentukan intensitasnya dengan sedang berat, lalu berapa lama kita boleh lakukan olahraga-olahraga tersebut. Kemudian pencapaian tujuan kita apa, penghargaan yang kira-kira kalau saya lakukan apa, komitmen kita seperti apa, lalu kita tanda tangani dan kita minta di sebelah sini orang lain, teman kita untuk menandatangani. Nah, aktivitas fisik kita dari minggu pertama sampai minggu ke-8 itu kita lakukan pencatatan juga. Ya. Sudah berapa kilometer aerobiknya kita lakukan, kemudian berat badan dan sebagainya itu berapa lama, apakah ada pengurangan dari minggu pertama dan sampai selanjutnya, itu kita lakukan. Nah, kemudian di minggu ketiga, topik yang dibahas yaitu tentang memilih lemak yang sehat. Ya, seringkali kita berpikir, oh, jangan makan lemak, jangan makan lemak. Padahal, lemak itu adalah bagian dari kebutuhan tubuh. Nah, itu adalah bagian dari kebutuhan tubuh. Jadi, bukan untuk dihindari, tetapi kita sedang diajari untuk memilih sumber lemak yang tepat, cara mengelola lemak yang tepat, ya, dan berapa ukuran lemak yang harus kita asup, ya. Nanti di sana akan diajari tentang lemak jenuh, lemak tidak jenuh, kemudian omega 3, ya, apa itu trans fats dan bagaimana itu terjadi, kita akan belajar dan kita diskusikan. Setelah itu kita mulai uh, pelajari, ya, kita mulai pelajari sumber-sumber makanan yang tepat dan yang tidak tepat. Mulai kita eliminasi satu persatu. Dan Bapak Ibu, tidak membuat kita akhirnya berhenti ketika terlalu banyak yang akan kita tinggalkan. Ingat, ini program seumur hidup. 8 minggu ini latihan saja. Latihan untuk membuat kita terbiasa meninggalkan sumber-sumber lemak yang tidak sehat tadi. Ya. Kemudian kembali, kita catatkan hal baru yang kita pelajari, kemudian kita catatkan target-target makanan yang kita hindarkan, makanan yang akan kita asup lebih banyak lagi, dan jangan lupa untuk membuat target yang mungkin kita capai. Target yang sudah ada pada minggu pertama sampai minggu ketiga tetap kita jalankan, tetap kita lakukan. Ya. Hanya saja kita setiap minggunya akan mendapatkan target-target yang baru. Nah, oleh karena itu masih sama, ya. Apa yang sudah kita lakukan di sepanjang minggu pertama dan kedua tetap kita lakukan pada minggu yang ketiga. Lalu kita lakukan scoring lagi. Nah, minggu keempat kita akan belajar tentang memilih karbohidrat yang sehat. Pada topik ini kita akan belajar sumber karbohidrat yang sebenarnya itu apa sih? Yang sehat itu apa sih? Bukan hanya membuat kita kenyang, ya, tetapi juga memberikan kebutuhan mencukupkan kebutuhan tubuh kita. Sumber-sumbernya apa saja sih? Nah, kita akan checklist mana yang sudah biasa kita makan, mana yang sebenarnya boleh kita tambahkan. Di sana kita akan belajar tentang glycemic index dan glycemic load, ya. Lalu kita akan coba checklist glycemic index yang rendah itu apa, yang sedang mana, yang tinggi yang mana. Lalu kita juga akan diajar tentang fiber, ya, tentang serat yang harus kita konsumsi. Oke, kita akan dapatkan tabelnya. Lalu kembali lagi, jangan merasa rendah diri atau rendah yang berkecil hati oleh karena mungkin terlalu banyak checklist yang harus kita eliminasi, ya.
Ini justru memotivasi kita bahwa oh ya, ini saya akan mulai tinggalkan ini, makanan ini, tetapi saya akan menggantinya dengan makanan yang sanggup saya lakukan. Lalu itu kita lakukan sepanjang minggu. Nah, kembali lagi, kita akan mencatatkan apa yang bisa kita pelajari pada minggu ini. Kita checklist hal-hal apa yang boleh kita hindarkan, apa yang boleh kita lakukan untuk dimantapkan lagi. Contohnya, kita menghindari minuman pop soda pop ya, pop soda. Kita lebih prioritaskan minum air putih. Ya mungkin tidak bisa hilang sama sekali, tetapi paling tidak bebas selama 2 hari, 3 hari. Kita tambahkan catatannya sesuai dengan kemampuan pribadi kita dan hasil diskusi bersama teman-teman. Lalu kita makan 5-9 sediaan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Ya, dan lain-lain kita boleh tambahkan. Kemudian selanjutnya kita buat checklist yang baru ya, checklist yang baru ya. Minggu kelima yaitu bagaimana cara kita mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat. Oke, kita diskusi dengan health coach kita, dengan teman-teman kita, lalu kita lihat standar berat badan kita sudah sampai sejauh mana perubahannya. Kita tadi dapat tabel yang harus kita isi. Pada minggu pertama sampai minggu ke-8, kita mencatat, merekam berat badan yang kita sudah punya. Lalu, di minggu kelima ini kita mendapatkan pengayaan materi dan menguatkan. Minggu pertama sampai minggu kelima ini ada perubahan nggak ya? Dengan segala kebiasaan yang baru sudah kita lakukan. Kemudian kita akan ukur berat badan kita itu sudah ideal atau tidak. Nanti kita perkuat kembali bahwa apa sih untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Apakah makanan saya saat ini sudah sehat, minuman saya saat ini sudah sehat, kemudian apakah kita sudah beraktivitas secara cukup, dan dari mana saja, apa saja jenis aktivitas kita, ya. Apakah kandungan protein, mineral, protein, karbohidrat, dan lemaknya saya itu sudah seimbang. Itu kita coba bahas bersama komunitas yang kita sudah bangun. Ini adalah contoh dari piring makanan yang sehat ya. Contoh piring makanan sehat, dan kita boleh rencanakan makanan-makanan yang boleh kita konsumsi sepanjang minggu itu dan di minggu-minggu selanjutnya. Ya kalau istri saya biasanya di kulkas itu biasanya dia tempel kertas, dia catat jenis-jenis sumber-sumber makanan yang akan dibeli, dan itu saya baca karena sejak COVID yang berbelanja makanan itu saya, karena istri jaga pegang anak-anak, jadi saya yang beli makanan dan saya harus pilih makanan-makanan tersebut. Saya akan pilih yang segar, yang sehat, yang memungkinkan nutrisinya masih terjaga. Dan kembali lagi seperti biasa, apa yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini? Diingatin lagi nih aktivitas fisik kita, kemudian makanan minuman kita itu seperti apa saja, kita lakukan uji lemak atau tidak, kemudian kita mengurangi kalori setiap hari, ya sekitar 500 dari makanan yang kita biasa, atau tidak harus 500 juga, disesuaikan saja 300 kah, 350 kah, ya disesuaikan dengan porsi makanan yang biasanya. Lalu kita akan menemukan catatan kita ini, kita akan checklist. Lalu kita lihat scoringnya apakah sudah meningkat di minggu ini, di minggu kelima ini. Karena kita akan coba bandingkan skor dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sudah sejauh apa perkembangannya, dan hal-hal yang kita sudah lakukan di sepanjang minggu pertama sampai keempat ini, bagaimana dengan minggu kelima? Masihkah kita lakukan? Nah, yang diharapkan adalah konsistensi dari kita melakukan kegiatan pola hidup sehat yang baru dan yang lama, ya. Minggu ke-6 adalah bagaimana kita meningkatkan hubungan pikiran dan tubuh, ya. Ya kita tahu bersama bahwa kita itu adalah suatu kesatuan ya, makhluk biopsikososial, bahwa kita itu tidak boleh lepas dari kesehatan mental dan kesehatan sosial serta spiritual. Kita harus sanggup menyeimbangkannya, bahwa kita adalah makhluk
yang kompleks, yang tidak boleh hanya mencukupkan kebutuhan fisik saja, tetapi kita perlu punya kegiatan-kegiatan sosial, aktivitas rohani yang menuntun kita sehingga kesehatan mental kita tetap terjaga. Bapak Ibu sekalian, kita penting juga untuk terlepas dari suatu dependensi, ya, kecanduan terhadap sesuatu, bukan hanya alkohol saja, tetapi yang lain-lain saja, yang lain-lain juga. Dan itu membuat kita itu lebih seimbang, ya, lebih seimbang karena kesehatan rohani kita, kesehatan rohani dan mental akan menuntun kita kepada siapa kita menggantungkan, ya, bukan kepada kebiasaan yang buruk. Dan kembali lagi kita akan mencatatkan apa hal baru yang kita pelajari pada hari itu dan apa yang dapat saya lakukan pada hari itu. Ya, mungkin kita sedang diingatkan, mungkin selama ini kita nggak ada punya waktu untuk teman, keluarga, ya, komunitas kita, kelompok iman, klub dan sebagainya. Seringkali kita itu lepas. Nah, ketika kita mulai diingatkan itu kembali, kita mulai checklist. Berapa kali saya pergi ke gereja, berapa kali untuk acara ibadah lainnya, berapa kali saya pergi ke acara-acara komunitas lainnya. Itu sangat penting untuk meningkatkan hubungan sosial, kerohanian kita dan mental kita. Sehingga kebutuhan tersebut tercapai, lalu akhirnya kita akan lakukan scoring lagi. Ya, scoring lagi. Apa yang perlu kita capai pada hari ini kita capai. Lalu lihat minggu pertama, kelima, sampai kelima, lalu keenam ini sudah sejauh apa kita lakukan. Minggu ketujuh kita adalah mengatasi stres. Ya, ini sangat penting, ya, oleh karena seringkali kita menganggap stres itu selalu hal yang negatif, tetapi tidak. Ada stres yang positif yang justru mendorong kita untuk mencapai keberhasilan. Tetapi ketika stres yang negatif datang, kita butuh suatu mekanisme cara untuk dapat menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat penting ada health coach yang memberikan advice dalam hal ini, minta pendapat mereka, lalu berbagilah dengan teman-teman satu komunitas, satu kelompok yang menjalankan program ini. Sehingga kita dapat saling berbagi tentang hal apa yang mungkin sedang terjadi pada diri kita. Dan kembali, kita harus mempelajari hal baru, mencatatkannya, dan melakukan checklist terhadap hal-hal yang kita tidak lakukan atau meningkatkan hal-hal yang sudah kita lakukan. Dan kembali lagi bahwa kita melakukan scoring untuk mengingatkan kita apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, itu kita lanjutkan, lalu kita bandingkan. Saya ini lakukan sudah mengalami progres atau tidak, lalu kita tambahkan hal-hal yang baru. Kemudian minggu ke-8 yaitu pemeriksaan kesehatan pencegahan. Ya, jadi penting bagi kita untuk melakukan cek secara empiris, secara medis, ya. Kita berkonsultasi dengan mereka melalui hasil-hasil pemeriksaan yang seringkali orang itu takut sebenarnya, jangan saya periksa nanti saya ketahuan. Enggak, justru dengan cara itu kita bisa mendorong pola hidup yang tepat bagi kita atau memperkuat pola hidup yang sudah kita lakukan untuk menjadi kebiasaan. Nah, ini contohnya ya, memeriksakan tekanan darah, ya paling enggak sekali sebulan, kemudian kolesterol sekali 6 bulan, blood glucose sekali 6 bulan atau sesuai dengan faktor risiko. Kemudian cancer kolorektal, breast cancer, cervical kita periksa dia punya tumor marker, ya prostat cancer juga atau osteoporosis, pengukuran kepadatan tulang, ya. Itu kita lakukan secara reguler, ya. Ya. Kemudian imunisasi, kemudian mempraktekkan keselamatan, ya, practice safety, ya, dalam berkendaraan apapun, mulai dari sepeda sampai kendaraan mobil, itu kita juga periksa. Baru dental exam, yaitu pemeriksaan gigi, itu juga penting. Lalu kita catatkan hal-hal apa saja yang sudah kita pelajari,
Kemudian apa yang dapat kita lakukan sepanjang minggu ini, ya, tentang kemudian kita lakukan kembali scoring, ya. Scoring dari minggu pertama sampai minggu ke-8, ya. Lalu kita akan lihat scoring tersebut apakah sudah mencapai target kita yang di pertemuan pertama, pada lembaran pertama dari buku panduan ini. Nah, pada pertemuan terakhir yang ke-10, kita disampaikan harus menikmati perjalanan pola hidup kita. Ingat, kembali lagi ini berbicara tentang pola hidup sehat. 8 minggu uji coba ini, 10 kali pertemuan ini, bukan akhir, tetapi awal. Kalau sudah membaik, maka kita pertahankan. Tapi kalau belum membaik, tidak masalah. Kita perbaiki dari minggu ke minggu. Kita bisa ulang, kita bisa modifikasi lagi program ini sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kelemahan dan kekuatan kita. Dan kita harapkan bahwa kebugaran diri kita ini dapat tercatat dengan baik, lalu itu akan menjadi motivasi bagi kita dari hari ke hari. Nah, jangan lupa untuk mencatatkan pencapaian-pencapaian kita secara pribadi. Di buku panduannya itu ada yang lainnya. Jadi yang lainnya itu mungkin hasil-hasil laboratorium, contohnya asam urat atau tumor markernya dan sebagainya. Itu kita bisa catatkan. Lalu target kita berapa? Pencapaian kita setelah 8 minggu itu berapa? Diharapkan setelah 8 minggu ini kita mendapatkan kesehatan yang lebih prima lagi. Jadi ini adalah ringkasan dari panduan yang saya coba share kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akan bagikan kepada admin CMC dan Bapak Ibu sekalian bisa meminta kepada mereka atau mungkin juga kepada saya juga boleh, saya akan share. Dan diharapkan Bapak Ibu sekalian boleh memodifikasi dengan advice dari para health coach. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat membawa pengetahuan baik dan sangat berguna bagi kebugaran kita semuanya. Terima kasih.